Stand up, please. Greeting to our teacher. Good morning, friends. Morning everyone, how are you all? When Jesus Christ Answer and answer. Yes, yes, yes. Very good. Are you ready for your class? Yes. Okay, you can sit down. We always start our lesson and we want to listen to us. Yeah, that's okay. Yeah. Amin. Attend the class. Jadi memang katanya yang tidak hadir ini pasalnya mulai dari April ada sakit ya. Alfa sakit dan apa ya? Karena dia bagaimana? Apa ya? Alhamdulillah sakit ya. Week ya. We learn about recount text ya. The topic is my favorite word tentang vocabulary dan we doing exercise. Dan sebelumnya kita juga sempat bahas review about grammar ya. We lesson also remember what the definition about recount text. Dia tanya, do you remember? Okay, tidak ada yang ingat. Recount is a retell about past event berexperience. Ya, retell yang terjadi di masa lalu ya. So, karena terjadi di masa lalu, kita akan sedikit membahas tentang tenses-nya itu past tense or present. Past tense. Okay, very good. Nah, kita akan bahas dua tenses di mana ada simple dan past tense. Kemudian ada present perfect tense. Oke, kita akan bahas dua ini. Misal dulu, definitionnya. Action that happened in the past and are unfinished. Perfect tense. Describe past action that still relate to the present. Ya. Bisa menerjemahkan nantinya dari yang di simple past tense. Buktikan kejadian yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Nah, sebelahnya deskripsikan kejadian yang masih terjadi di masa sekarang. Nah, jadi artinya itu yang pertama simple past tense, di mana itu menjelaskan ya, describe itu menjelaskan suatu kejadian atau tindakan yang telah terjadi di masa lalu dan telah selesai. Nah, perbedaannya dengan present perfect tense itu menjelaskan kejadian di masa lalu atau kegiatan ya, bisa jadi kegiatan juga yang sampai sekarang masih berhubungan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, itu ada from-nya. From itu apa? Rumus ya. Bisa juga structure. Di mana itu ada verbal. Nah, sementara kalau untuk simple past tense itu ada dua macam, yaitu verbal dan nominal. Nah, from verbal itu positif menggunakan subject, the, should, object, component. Ada yang paham component? Component itu paling lengkap. Nah, kemudian ada negatif. Negatifnya itu kita menggunakan subject did not. Oke, ya first one. But one itu object or component. Nah, kenapa ada yang tahu kenapa ini kembali ke bawah? Anyone else? Sudah ada did not. Did not ini menandakan apa? Menandakan lambat. Kemudian ada interrogative. Interrogative itu ada kita pakai did subject, verb one, terus object or component. Nah, kan itu pernah
simple present tense ya. Kalau simple present tense itu kan biasanya kalau orang ketiga tunggal itu he, it, itu menggunakan does, ya kan? Betul nggak? Nah, kenapa itu menggunakan did? Karena dia tanda tanya. No. Kan jelaskan lagi karena did itu adalah menggunakan apa? Mau itu dia singular, plural kita pakai did. Nah, itu yang membedakan antara kalau sama yang present. Sampai di sini dipahami? Oke, kemudian ada juga yang nominal. Menggunakan plusnya atau positifnya itu menggunakan she, was, were. Ini apa namanya ini? Was, were, dan did ini apa? Yang disebut apa gitu? Verb. No, itu tadi sudah bahas verbnya. Nah, yang dibilang did sama was, were ini adalah auxiliary verb. Jadi kata kerja ban selesai dan auxiliary verb ya. Kemudian ini pakai apa? Pronoun atau objek atau komponen. Nah, karena apa? Karena verb itu kan kata kerja. Sementara nominal itu di luar dari kata kerja. Jadi apa saja? Yang mana? Kata keterangan, kata sifat. Oke. Jadi karena di luar dari verb atau kata kerja, maka kita menggunakannya ini was, were, or object. Nah, kalau untuk ini sama negatifnya itu or were. Ini were ya, bukan were. Were itu pakai k. Tapi ditambah tinggal apa? Noun or object. Tinggal sama saja, tinggal diganti ubah itu was, Were, subject, plus object. Oke. Kemudian negatifnya jadi apa? I did not. did not. Went to Bali last. No, you remember did use the one. Jadi kembali jadi go. Oh, I did not. Go to Bali. Bali last year. Sorry, coba ke informasi. Did you? Yes, did I? Did I go to Bali last year? Bali last year. Jadi hanya interrogatif dan negatif yang menggunakan did. Dan kembali ke Verb one. yes, kembali ke ya. Sampai di sini ada any question? I was apa? Went to Bali. No. Ada contoh, misalnya saya seorang polisi, saya seorang guru. Oke. I was a student. Saya adalah seorang pelajar. Nah, kalau kita telah bahas yang tadi, kita tadi ada bahas di masa lalu kejadian dari simple past itu menandakan kejadian terjadi di masa lalu dan telah selesai. Artinya sekarang dia masih student nggak? Tidak. Jadi kelas selesai. Jadi itu cocok untuk member. I was a student. Tidak. Cocok lah, karena kan sudah sebelumnya pernah belajar di SMA. Oh, Bisa juga. Ya. Kalau bilang tentang keadaan sekarang ya mungkin memang masih student karena masih belajar di kampus. Tapi kalau misalnya kita flashback dari SMA, contohnya, memang itu masih sudah. tidak. Sudah tidak student lagi lah. I was a student. Ya. Kalau dari kebalikannya itu kan pakai bisa jadi ayam. Ini kan dari masa lalunya itu was itu kan dari to be. Is MR. Ya, jadi bisa. Jadi sekarang I am a teacher. Sampai di sini bisa dipahami. Oke ya. Apa? Bisa perfect? Kejadian masa lalu yang masih berhubungan di saat ini atau masa depan. Oke, bahasa Inggrisnya apa? Oh, ada Di sebuah ada yang bisa tidak tanpa teks. Kita lihat teks. Ini kan ada bahasa Indonesia-nya. Ada yang bisa terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya?
Itu menjelaskan itu describe. Past event itu kejadian. Past event itu masa lalu, kejadian yang masa lalu. Yang relate to present. Ya, yang berhubungan pada saat ini. Di sini menggunakan apa? Verb 3, ya kan? Dari formnya subject have or has. Lalu verb 3. Nah, Vera, contohnya apa di situ? Dari positifnya? I have visited Bali several times. Nah, ini waktunya tidak spesifik ya. Jadi itu karena beberapa kali. Oke. Jadi memang akan pakai contoh yang lebih simpel. Oke. I have lived in Papua in 2017. Nah, itu dari pengalaman Mem. Jadi Mem sudah tinggal di Papua itu dari tahun 2017. Oke. Negatifnya 7 tahun. Ya. Kira-kira begitu. Juga kok. I have not lived in Papua. Nah, karena ini tidak spesifik waktunya, tapi sampai sekarang masih berhubungan dengan relate. Jadi kalau dia bilang I have lived in Papua since 2007, artinya dia masih karena dia masih berhubungan atau ini relate ya. So, negatifnya tinggal ganti aja have I lived in Papua since ya, since. No, oke. Nanti ada question. Tanya. No. Yes. Jadi jelas ya. Oke, sampai sini berarti sudah paham ya. Ada yang mau menulis? Oke, kasih waktu 5 menit ya menulis. Sudah ya. To touch your knowledge. Jadi untuk menguji kalian punya pengetahuan from this material, like the sentence, using simple past tense and present perfect tense. Just one sentences, yes, from each other. Jadi antara kedua ini satu kalimat aja. Bisa ya? Oke. Oke, very good. From this lesson, you have past and present perfect tense ya. Kamu sudah mulai mengetahui. Tapi untuk pahami tentang simple past dan present perfect tense itu untuk cari-cari contohnya. Dari tenses ini disebut tense itu waktu ya. Oke, kalian bisa cari-cari contoh di luar dari internet, bisa yang kalian bisa pelajari. Caranya seperti itu. Untuk memahami sesuatu itu adalah kita mencari reference, mencari sumber lain, gitu. Kan kita punya kemampuan atau kita knowledge. Oke, yang kalian today, we end our lesson. I need one person to lead us for prayer. Giselle, come forward. Tuhan, hari Prabowo juga Yesus terima kasih meski Tuhan kiranya apa yang kami belajar hari ini bisa membuka wawasan kami tentang mengetahui bahasa Inggris Bapak. Yesus Tuhan juga berguna dalam hidup kami. Kiranya dari kesehatan kekuatan agar dapat belajar kami dengan baik. Terima kasih banyak Bapak untuk Tuhan Yesus oleh Tuhan. Amin. Okay, thank you very much, Giselle. And God bless you all, and see you to the next lesson. See you. Bye. It's all gonna be good.